Muhammad Amir Suta Arga atau disingkat Mas, memiliki nama lengkap Daerski Muhammad Amir Suta Arga. Beliau lahir di Rangkas Bitung pada tanggal 5 Maret tahun 1928 dan wafat pada tanggal 1 Juni tahun 2013. Kisah perjuangan Mas dalam memajukan permuseuman Indonesia sebenarnya bukan menjadi cita-cita yang diinginkannya. Sebenarnya Mas lebih menyukai dunia perkapalan. Kesukaannya tersebut diwujudkan dengan masuknya Mas ke sekolah perkapalan di Belanda. Namun demikian, cita-cita Mas sepertinya tidak dapat terlaksana karena pada usia 19 tahun, Mas malah mendalami kemiliteran bidang intelijen dan mendapat pangkat Letda Divisi Siliwangi. Berselang 3 tahun kemudian, profesi kemiliteran ditinggalkan untuk kemudian beralih profesi menjadi Sekretaris LKI atau BGKW pada tahun 1950 sampai tahun 1953. Semasa menjabat, Mas aktif sebagai anggota Dewan Redaksi beberapa terbitan, di antaranya adalah Majalah Budaya Jaya, dan Museagrafia. Keaktifan sebagai anggota redaksi nampaknya sedikit terganggu ketika Dr. Hussein Jaya Adiningrat selaku Kepala BGKW mengundurkan diri dan menunjuk Mas untuk menjadi pelaksana tugas LKI pada tahun 1953 sampai 1962. Semasa jabatannya sebagai Kepala LKI atau Lembaga Kebudayaan Indonesia, nama LKI kemudian dirubah menjadi Museum LKI Van der Hoop yang kala itu menjadi bagian dari BGKW melihat Mas memiliki kecerdasan dan serius dalam pekerjaan yang ditekuninya. Apalagi Mas telah menguasai 4 bahasa asing, yaitu bahasa Belanda, Inggris, Perancis, dan Jerman. Van der Hoop kemudian mengajak Mas untuk belajar ilmu permuseuman di Eropa pada tahun 1955 selama beberapa bulan. Ketika di Eropa, Mas mendatangi dan mempelajari berbagai macam museum untuk dijadikan sebagai bahan dalam pengembangan museum di Indonesia. Selain itu, Mas juga mendatangi kantor UNESCO dan mengusulkan agar dapat dikirim tenaga ahli museum ke Indonesia. Usul tersebut disetujui dan dikirimlah John Irwin dari Victoria Albert Museum di London. Setelah pulang dari Eropa, Mas kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia mengambil jurusan antropologi dan lulus pada tahun 1962. Di sela-sela masa kuliahnya, Mas yang juga bekerja di Museum LKI terus berupaya memajukan lembaganya tersebut. Tahun 1957, usulan Mas agar dibentuk kantor urusan museum sebagai bagian dari struktur organisasi Jawatan Kebudayaan berhasil direalisasi. Pada tahun yang sama, yaitu 1957, Mas mewakili Museum LKI menerima hibah karya seni dari Prancis. Semasa kepemimpinan Mas sebagai Kepala Museum LKI, berdasarkan data tahun 1940, museum di Indonesia hanya berjumlah 17 unit. Pada tahun 1962, jumlah museum telah bertambah sebanyak 46 unit. Jumlah tersebut semakin bertambah. Berdasarkan data tahun 2012, jumlah museum meningkat pesat menjadi 277 unit. Kiprah lainnya selama menjabat sebagai Kepala Museum LKI adalah berupa karya tulis yang membahas tentang permuseuman dan kebudayaan. Beberapa judul hasil tulisannya adalah Penghidupan dalam Zaman Prasejarah di Indonesia, Museum Problem in Indonesia, Artikel Tugas Museum di Indonesia, Katalogus Koleksi Naskah Kitab Babat Museum LKI, Museum Etnografi, Perkembangan dan Fungsinya di Zaman Sekarang, dan Persoalan Museum di Indonesia. Setelah tahun 1962, jabatan Mas naik menjadi Kepala Museum Pusat yang dijabat pada tahun 1962 sampai 1964. Karya tulis dalam masa jabatannya tersebut salah satunya adalah Capita Selecta Museografi, dan Museologi, kumpulan karangan tentang ilmu permuseuman. Jabatan sebagai Kepala Museum dilanjutkan Mas, yaitu sebagai Kepala Museum Nasional pada tahun 1964 sampai 1966, dan Direktur Museum tahun 1966 sampai 1984. Semasa jabatan tersebut, tepatnya pada tahun 1978, Mas bersama dengan IB Mantra, Harsha W. Bahtiar, Kuncaraningrat, Rujiati Muljadi, Nugroho Noto Susanto, Haryati Subadio, RP Sujono, Sumarmo, Sumartini, dan Ilen Suryanegara berupaya merealisasikan Perjanjian Kebudayaan Indonesia-Belanda yang lahir pada tahun 1968. Hasil dari realisasi tersebut berupa rekomendasi tim ahli Belanda dan Indonesia tentang kerjasama budaya di bidang museum dan arsip yang ditantangani oleh Profesor IB Mantra dan R. Hotke pada tanggal 22 November tahun 1975.
Berdasarkan rekomendasi tersebut, beberapa artefak secara bertahap dikembalikan ke Indonesia. Beberapa yang sudah dikembalikan adalah naskah negara Kertagama, patung Pratnya-Paramita, lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro, pelana, Sanggurdi, kendali, payung dan tombak Pangeran Diponegoro, sejumlah perhiasan dan keris dari Lombok dan Bali. Keinginan untuk memperkuat status museum sebagai bagian dari kekayaan sejarah Indonesia adalah dengan keikutsertaan MAS dalam merumuskan peraturan pemerintah mengenai permuseuman. Upaya MAS tidak sia-sia. Pemerintah Indonesia pada tahun 2015 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, yaitu sebagai realisasi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.